Lagi hot sampai kita di puncak. Booming trending fresh. Excited. Dengan gaya trendy, hot kaum superstar. TREMDY, we are HOT. Fashion royalty. Each meeting standing good against this style. Let's go dream of the fashion. Yeah! Kimi ni wa aruyo. Anu smile. Generasi X moto. Dengan gaya trendy, hot kaum superstar. New Honda Genio, skuter matic zaman now buat generasi eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Noni. Salam satu Salam hati. satu hati. Kenapa? Enggak apa-apa. Oke, terima kasih Nan udah datang ke studio gue ya. Oh iya, kangen ya sama Noni ya. Iya. Udah lama nih, ada yang berubah nih kayaknya. Ada yang berubah ya? Ini Ada. lampunya udah. Yang penting perasaan aku sama kamu gak berubah. Sih. Oke teman-teman, halo Honda Lover Lampung, balik lagi ke Instagram nih ya Kak ya. Oke. Bersama acara Honda kita hari ini ada Iya, Gen Axis. Generasi Axis. Generasi eksis. Tet 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 tet. Gitu suaranya. Sampai hafal ya. Oke Iya. Kak Irfan, hari ini seperti biasa kita akan mengagumi apa? Asik. Hari ini kita akan mengundang tamu spesial nih. Ya. Yang pastinya ini Ada- Gen Axis ya Kak, generasi milenial ya Kak. Hari ini kita undang. Ini ada OSIS dari SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Lampung. Wah, Dan juga seperti biasa nanti kita akan kehadiran bapaknya Kak. Honda ya? Iya, kayak Oke. kita mesti nyalain ini dulu deh. Nah, apa itu? Menyan dulu. Ntar Oh, nanti. iya, benar. Keluar. Enggak ya. Biasanya kalau datang leluhur kayak gitu. Lu yang menyan Edan. Ya, seperti biasa kita akan menghadirkan Mas Amin ya Kak Mas pada hari Amin, ini woi. yang akan memberikan banyak sekali informasi mengenai Iya. perawatan, Atau teknologi ya. seputar motor Honda yang belum kalian banyak tahu tentunya. Ih, Keren benar. asik. Ngomong-ngomong, Mm, apa tadi mau ngomong apa? bahagia banget Kak Irfan hari ini. Oh, bahagia. Bahagia banget ya. Iya. Oke. Soalnya hari ini lagi nggak marahan ya. Wah. Ah. Iya, seneng banget. Iya. Nah banget ya, paling bisa marah lagi. Iya, kita hitung aja ya Iya. di live selanjutnya. Betul. Oke, Dan. Untuk bulan ini biasa dong. Ini promonya ada apa aja? Ada yang motor gratis atau emang Aduh. berapa juta rupiah Motor cashbacknya? gratis disponsori sama Kak Irfan sendiri. Iya, ya, teman-teman. amin. Amin ya. Jadi buat teman-teman Honda lovers nih yang pengen banget beli motor Honda, Yuk. ini saatnya nih Kak. Ini akhir tahun kan ya Kak. Pasti promonya lagi gila-gilaan Oh nih. iya. Iya. Nah, buat kalian nih, adik-adik, Kadek-kadek. bila sama mamanya mau beli motor baru, Oke. motor Honda, kita lagi ada potongan besar banget. Ini aku kasih tahu ya Kak ya, Iya. ini untuk motor Vario 125, kita lagi Vario. ada cashback, ada lagi ada potongan untuk repeat order dan trade-in. Jadi kamu Oke. bisa tuker motor lama kamu Kak, ganti yang baru. Oh, Siapa gitu? nih yang mau? Iya bisa banget. Nanti akan dapat cashback spesial Kak untuk Vario 125, ada potongan sampai dengan Rp500.000. 500.000 rupiah cash, ya. Kak. Woi. Dan juga untuk kredit tenang aja, ada potongan sampai dengan Rp1.300.000. Mantap. Ya kredit ya. Mantap, mantap, mantap. Dan kita juga akan memberikan informasi nih terkait untuk motor Honda karena kita masih ada nih Kak spesial untuk unit 2019 Kak. Oh, Kita gitu? lagi diobrol-obrol nih Kak. Iya, iya, Asik. iya. Dan untuk potongannya itu bisa sampai dengan 11 juta rupiah. 11 juta rupiah. 11 juta rupiah. Potongan ya? Buat kamu semua yang kepo nih di rumah, dapat potongan 1 juta, Wah. 11 juta rupiah. Kalian bisa Gede langsung juga ya? aja WA ya Kak ya. Betul. WA ke dealer terdekat kalian dengan cara Kak gimana Kak Irfan? Nah, langsung aja kalian langsung klik di Instagram, kalian buka Instagram Honda Lover Lampung, kalian lihat di bio-nya. Di situ ada link tree, kalian klik
Kalian klik di situ dan kalian bisa langsung berjumpa dengan beberapa dealer Honda seluruh Lampung. Wah. Dari Bandar Lampung dan sampai paling ujung Mesuji ya. Iya. Ada semua. Ada semua. Iya. Menggala juga ada kok. Benar, lengkap. Tempat bahari juga ada pokoknya. Iya. Menggala ya. Iya. Tulang bawang. Iya. Oke. Dan kalian bisa langsung dapetin promonya, nanti langsung WA aja ya kak ya. Iya. Biar Kalau untuk penasaran. Genio sendiri sama? Untuk Nah, cash sama kreditnya? sesuai dengan seperti produk kita nih yang lagi dibeli nih ya kayak Iya. untuk motor Genio ini cocok banget nih buat generasi X khususnya buat Generasi. SMA Negeri 7 Bandar Lampung nih. Siapa Bus. tahu pengen beli motor Genio nih, Benar. tenang aja buat kamu ya kakak-kakak atau adik-adik nih. Ada potongan cashback ini gede-gede banget nih untuk Genio nih kak. Ini luar biasa banget. Ini tanpa program kalian bisa langsung dapetin potongan sampai dengan 700.000 rupiah. 700.000 rupiah cash Iya, ya? untuk pembelian cash. Oke. Dan untuk pembelian kreditnya itu kak ada potongan 2 sampai juta. dengan 1.500.000 Oke, rupiah. ternyata turun lagi ya. 500.000-nya dipersembahkan oleh Kak Irfan. Dan juga dapetin potongan bulan sampai dengan 3 bulan. 3 bulan. Iya, Wes. keren banget. Mantep banget ya. Itu Semakin cuman, akhir tahun semakin banyak ya pastinya promonya. kak, makin banyak promo yang diberikan oleh Honda. Iya. Iya. Oke Non, langsung aja ya. Gimana kalau kita tadi kan kita udah promo. Iya, Nah, setelah promo kita kan pasti bakal nanya ya. iya. Kelebihan-kelebihan motor-motor Honda ini apa aja ya? Apa aja. Nah, tapi sebelum itu Dan perawatannya gimana? benar perawatannya gimana, yang ngisi bensin yang benar tuh gimana ya? itu enggak benar itu ya. Tanya sama tukang pom bensin Iya. isinya gimana. Oke. Ya. Sebelum kita bergabung dengan Mas Amin, ada yang melewat dulu. Becky Chan. Taking it hot, sampai kita di puncak. Booming, trending, fresh. Excited. Dengan gaya trendy, lihat kamu superstar. TRE, MDY, we are HOT. Fashion royalty. Each me styling, gonna keep this styling. Cycle 중년 I'm the fashion. Kimi wa aruyo, ano smile. Generasi exit moto. Dengan gaya trendy, lihat kami superstar. New Honda Genio, skuter matic zaman now buat generasi eksis. Balik lagi bersama kita. Sekarang kita sudah bertiga di sini ya kak ya. Iya. Kita sudah ditemenin sama Mas Amin Mas hari Amin. ini. Halo Mas Amin. Halo, gimana? Apa kabar Mas Amin? Sehat Mbak Noni, sehat Mbak Sirwan, sehat? Alhamdulillah sehat Mas Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah jiwa dan raganya sehat. Raganya sehat. Psikisnya ya Sehat, sehat, ya. sehat. Mentalnya sehat gak kak? Mentalnya sehat. Halo Oke. Mas Amin. Mas Amin, untuk sore ini yang bakal kita bahas sepertinya, ini kan berhubung kita lagi ada musim penghujan Mas ya. Iya. Betul. Nah, Akhir-akhir ini hujan terus Mas Irfan ya? Hujan Iya terus. betul, pengennya di rumah aja Mas ya. Saya makan mie, Makan mie, tidur betul. gitu loh. Tidur ya. Iya. Nah, ini ada nggak sih Mas tips-tipsnya untuk perawatan motor di saat musim penghujan itu ada nggak sih? Wah, Iya. pas banget nih. Memang kondisi lagi Iya. hujan gini kita bahasnya tips perawatan motor saat kondisi hujan ya. Oke. Iya. Betul, betul. Ada beberapa tips Mas Irfan untuk menjaga kondisi motor pada saat hujan ya, agar kondisinya tetap baik, tetap siap dikendarai gitu ya. Karena memang pada saat kondisi hujan itu perawatannya harus lebih ekstra ya, Oke. agar sepeda motornya tetap aman, nyaman pada saat dikendarai. Iya. Ya. Oke, baik. Saya akan berbagi beberapa tips perawatan yang mungkin teman-teman Honda lovers yang bisa lakukan sendiri di rumah gitu ya. Oke. Jadi beberapa tips ini bisa dilakukan sendiri. Oke, baik. Tips yang pertama yang bisa kita lakukan untuk melakukan perawatan sepeda motor pada saat kondisi hujan itu, yang pertama adalah kita lebih sering periksa bagian remnya, Mas Irfan.
Oh, Ya, lakukan pemeriksaan lebih sering pada bagian rem. Kenapa harus dilakukan pemeriksaan pada bagian rem? Ya, karena pada saat kondisi hujan melewati genangan-genangan air, itu tidak menutup kemungkinan kotoran-kotoran itu akan menempel pada bagian rem, Mas Irfan. Oke. Kotoran pasir gitu ya, lumpur itu bisa nempel pada bagian rem, yang efeknya nanti akan mengganggu kinerja dari sistem rem sepeda motor itu sendiri. Bisa jadi mungkin bunyi remnya pada saat dipakai, atau mungkin tidak maksimal pengeremannya. Jadi bahaya tips banget ya. bahaya banget, betul ya, karena rem ini kan sangat vital ya, komponen vital untuk sepeda motor. Khususnya pada bagian rem yang cakram, Mas Irfan. Oke. Karena pada bagian rem cakram ini kan dia sifatnya terbuka ya. Beda dengan rem tromol. Rem tromol itu kan adanya di bagian dalam ya. Sehingga untuk masuk kotoran itu mungkin nggak se-ekstrem rem cakram gitu ya. Nah, tips apa sih yang bisa kita lakukan sendiri ya untuk menjaga agar kondisi remnya tetap baik ya pada saat kondisi hujan ya. Jadi tipsnya adalah kita perlu lakukan pemeriksaan lebih sering pada bagian rem. Khususnya pada saat habis dipakai melewati genangan-genangan air atau habis hujan gitu ya. Tipsnya adalah cukup mudah ya untuk teman-teman Honda lovers. Cukup dibersihkan menggunakan air bertekanan, Mas Irfan. Oke. Jadi disiramkan di bagian cakramnya, rem cakramnya ya. Harapannya ketika disiram dengan air bertekanan, kotoran-kotoran yang menempel di sela-sela kanvas remnya itu dia keluar gitu. Oke, berarti maksudnya air yang debit keluarnya yang kencang Mas ya? Betul, air bertekanan. Enggak mesti di steam ya. Pakai selang itu aja yang kita perkecil ya, itu cukup kuat tekanannya, itu sudah bisa lah. Sudah bisa untuk membuang kotoran-kotoran yang ada di bagian rem. Seperti itu Mas Irfan. Jadi cukup mudah, hanya perlu disiram menggunakan air bertekanan. Beberapa pengalaman juga ada yang bertanya nih. Terkait rem ini kalau misalkan habis dicuci kok sering bunyi gitu ya. Nah, itu ada yang sering yang bertanya. Nah, di sini saya sekalian sampaikan ya, rem yang bunyi pada saat digunakan itu ada beberapa faktor, Mas Irfan. Yang pertama itu karena remnya sendiri kotor ya, makanya tadi dibersihkan, atau si remnya itu kondisinya basah. Nah, basah ini juga bisa menyebabkan rem itu bunyi, khususnya untuk yang tromol ini. Gitu ya. Jadi pada saat kondisi basah dipakai itu biasanya akan bunyi. Nah, tipsnya seperti apa jika menemukan kondisi remnya bunyi pada saat habis dicuci gitu ya. Nah, teman-teman Honda lovers ya cukup menggunakan atau menekan-nekan terlebih dahulu remnya ya. Jadi kalau misalkan itu biasanya kan kalau tromol kan di rem belakang, Mas Irfan ya. Iya, benar. Jadi cukup diposisikan menggunakan standar utama, standar 2 motornya. Lalu dihidupkan, lalu ditekan-tekan remnya sambil motornya dihidupkan gitu ya. Gasnya sedikit dibuka, harapannya biar rodanya berputar, lalu sambil ditekan-tekan remnya. Tujuannya apa? Tujuannya biar air atau lembab basahnya yang ada di bagian tromol tadi hilang dulu. Ketika sudah hilang, maka biasanya remnya akan tidak bunyi lagi. Itu Mas Irfan, tips yang pertama. Jadi lebih sering lakukan pemeriksaan di bagian sistem rem, khususnya rem cakram, Mas Irfan. Itu yang pertama. Yang kedua tipsnya adalah, nah ini khusus untuk motor bebek atau motor sport ya. Nah, untuk motor bebek, motor sport ini kan dia menggunakan rantai roda, Mas Irfan. Rantai roda. Mbak Noni gitu ya. Beda dengan motor matic ya. Kalau motor matic kan menggunakan fan bell ya. Jadi kalau untuk motor bebek, motor sport ini menggunakan rantai roda sebagai penggerak roda belakang. Nah, karena rantai roda ini juga sifatnya terbuka gitu ya, dari logam juga, maka setelah terkena hujan atau melewati genangan-genangan air, ini disarankan untuk langsung dibersihkan. Jadi tipsnya adalah langsung dibersihkan menggunakan air bertekanan. Setelah dibersihkan, dilumasi menggunakan cairan khusus untuk rantai, Mas Irfan, Mbak Noni gitu. Harapannya biar tidak timbul karat yang pertama gitu ya. Tidak timbul karat pada bagian rantai, yang efeknya kalau timbul karat maka umur pakai si rantainya akan cepat aus gitu ya. Dan selain itu juga biasanya kalau rantai yang sudah kotor, kering, itu biasanya akan bunyi pada saat dipakai. Jadi setelah dibersihkan, disarankan untuk dilumasi menggunakan cairan khusus untuk pelumas rantai. Atau biasa kalau kita di Honda sebutnya chain loop. Itu satu botol, itu harganya murah, 18.000 bisa dipakai untuk beberapa kali pemakaian gitu ya. Dan itu rasanya untuk kondisi musim hujan seperti ini, chain loop ini cukup penting gitu ya. Jadi mungkin untuk teman-teman pengguna motor, khususnya motor bebek, motor sport, mungkin bisa sedia chain loop di rumahnya. Itu sejenis pelumas ya Mas ya? Benar, sejenis pelumas. Jadi cara penggunaannya juga simpel, Mas Irfan. Dia seperti botol minyak wangi gitu ya. Disemprot gitu aja. Semprot aja ya. Semprot gitu aja di bagian rantai setelah dicuci.
Jadi tidak kering rantainya setelah dicuci. Itu Mas Irfan. Oke. Itu tips yang kedua. Selanjutnya mungkin nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya boleh bertanya silakan ya Mas Irfan. Nah, benar banget. Jadi kalau untuk teman-teman Model Lampur yang mau nanya ya soal perawatan sepeda motor langsung tanya aja di kolom komentar ya. Atau Ya. kendala di motor Iya. ya. Betul. Bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti akan kita sharing bareng dengan Amin. Iya. Ya, oke, Mas Amin selanjutnya. Sambil nunggu ya, sambil nunggu mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, saya lanjutkan untuk tips perawatannya. Tips perawatan yang ketiga pada saat kondisi hujan, yang ketiga adalah kita harus periksa kondisi dari ban, Mas Irfan. Kondisi ban ini yang bisa diperiksa yang pertama tekanan angin bannya, ya. Yang kedua kondisi dari alur telapak bannya, Mas Irfan. Oke. Jadi pada saat kondisi hujan ini kan sifatnya licin ya. Jadi kalau menggunakan kondisi ban yang sudah haus atau tekanannya tidak standar, maka nanti efeknya itu akan beresiko. Resikonya akan tidak stabil pada saat dikendarai, ya licin, waktu terjadi pengereman, maka bisa saja terjadi motor jatuh gitu ya, itu kan beresiko ya. Jadi kondisi hujan seperti ini, ban ini cukup penting untuk dilakukan pemeriksaan secara rutin. Untuk kondisi yang bannya sudah haus, disarankan untuk segera diganti. Ya, gitu Mas Irfan. Ya, jadi buat teman-teman semua nih yang belum tanya, boleh ya Kak ya, untuk Iya, tanya-tanya. langsung Nanti aja. langsung akan kita jawab bareng Mas Betul. Amin. Tadi kita udah menjelaskan tentang pengereman ya, rem cakram ya. Terus apalagi ban ya Mas ya? Rantai roda. Rantai roda dan ban. Ban, Iya. betul. Oke, sambil nunggu yang bertanya nih, karena mungkin belum ada yang masuk pertanyaan, saya lanjutkan untuk tips perawatannya yang perlu dilakukan pada saat kondisi hujan ya. Yang keempat ya berarti ya Mas Irfan ya? Keempat ya. Yang keempat. Nah, yang keempat ini salah satu komponen vital juga yang ada di sepeda motor. Namanya busi Mas Irfan. Busi. Busi Iya. dan tutup busi. Ya, biasanya motor ini tutup busi ini ketika terjadi gangguan atau kerusakan, biasanya ketika melewati genangan air atau habis dicuci basah, biasanya motornya nggak hidup, mati gitu ya. Jadi untuk tips perawatannya seperti apa ketika kondisinya motornya mati nih? Ketika kondisinya sudah mati ya. Iya. Ketika kondisinya lewat genangan air atau ada kondisi hujan basah, lalu motornya mati nggak bisa dihidupkan, ini salah satu bagian yang perlu dicek Mas Irfan. Oke. Namanya adalah tutup busi. Ya. Tutup busi, ya. Karena tutup busi ini ketika terjadi kerusakan, biasanya kerusakannya itu ada bagian yang retak di tutup businya, atau biasanya karet penutup businya ini dia sudah mulai kendor. Oh. Jadi udah nggak pada ketok saat lagi ya? kondisi basah atau hujan gitu ya, si air ini bisa masuk ke celah-celah tutup businya, Oke. sehingga motor ya tidak bisa hidup karena terkena air gitu ya. Api yang ada di busi itu larinya ke air sehingga motor nggak bisa hidup. Nah, untuk tips perawatannya ketika kondisinya seperti itu ya teman-teman perlu cek kepala businya. Jadi memang ada beberapa motor yang bagian kepala businya itu agak sulit dijangkau ya. Tapi kalau memang sulit dijangkau mungkin bisa dibawa ke bengkel resmi ketika sudah kering misalnya sudah bisa hidup gitu ya. Segera diganti. Segera disarankan untuk diganti karena khawatirnya nanti ketika kondisinya basah bisa saja nanti terulang kembali, mati lagi nanti motornya. Khususnya motor-motor sport kan agak kurang terjangkau Mas ya. Betul. Businya, ya? Untuk motor-motor sport yang sekarang motor matic gitu ya. Motor matic kan letaknya juga ada di dalam gitu ya. Nah, kalau kondisinya mati pada saat kondisi hujan, nah ini bagian yang perlu dicurigai lah seperti itu. Karena bisa jadi mungkin kondisinya sudah retak atau karet penutup businya itu sudah aus sehingga tidak rapat. Air itu bisa masuk ke dalam celah busi, maka motornya bisa mati. Seperti itu Mas Irfan. Oke. Ini sepertinya sudah ada pertanyaan masuk nih Mas Oke, Irfan. gimana nih? Ya, Sepertinya sudah ada sekali pertanyaan dari apa namanya teman-teman Honda Lover Lampung. Nanti setelah itu kita kuis ya. Iya. Oke. Nah, Motor ini kita- ada dari netizen kita nih Mas Iya. Amin nih. Oke. Katanya nih motor kita jarang digunakan. Apakah penting kita Mencabut mencabut katup aki. katup aki. Oke, baik. Pertanyaannya saya konfirmasi ulang ya. Apakah ketika motor jarang digunakan perlu melepas katup aki atau kabel baterai gitu ya, kabel aki? Nah, sebenarnya di kesempatan sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan ya. Perawatan motor yang jarang digunakan gitu ya. Salah satunya adalah melepas kabel baterai. Jadi benar. Alasannya kenapa kita harus melepas kabel baterai pada saat motor jarang digunakan? Alasannya adalah untuk menjaga agar kondisi baterainya itu lebih awet Mas Irfan. Oke. Karena pada saat motor tidak digunakan, kan tidak terjadi pengisian pada baterainya ya. Karena baterai pada sepeda motor itu akan terjadi pengisian saat motornya hidup.
Motor hidup terjadi pengisian ke baterai. Iya. Pada saat motornya tidak digunakan, tidak hidup, maka tidak ada pengisian ke baterainya. Sedangkan pada motor yang tidak digunakan, itu kan kabel baterainya masih terpasang ya. Masih terpasang. Motor yang tidak digunakan juga arusnya itu akan terus mengalir, Mas Irfan. Jadi kenapa motor yang lama nggak digunakan kok tiba-tiba akinya jadi soak, jadi lemah gitu ya. Itu karena si arusnya itu terus mengalir. Makanya disarankan ketika kondisi motornya tidak dipakai dalam jangka waktu yang panjang, disarankan untuk melepas kabel baterainya agar menjaga pelepasan arusnya itu lebih kecil sehingga lebih awet baterainya. Jadi benar harus dilepasin. Harus dilepas ya. Oke. Oke, langsung Ini ada pertanyaan kedua. pertanyaan keduanya. Untuk mengenai busi yang tadi ya Mas Amin ya. Ya. Ini untuk penggantian businya sekali pakai untuk berapa lama nih Kak? Oke, baik. Untuk umur pakai busi itu ada jadwal perawatan dan pergantian berkala ya Mbak Noni, Mas Irfan. Untuk jadwal perawatannya itu dilakukan setiap 4.000 km atau pada saat 4.000 setiap kilometer. servis. Jadi jadwal perawatan sepeda motor itu kan standarnya adalah setiap 4.000 km. Nah, di setiap servis 4.000 km, baterai itu akan dilakukan pemeriksaan oleh si teknisi AHAS atau si teknisi bengkel resminya Honda. Untuk pergantiannya adalah disarankan per 8.000 km. Jadi dibersihkan atau diperiksa pada 4.000 km, diganti di setiap 8.000 km. Jadi kalau sudah masuk di 8.000 km, walaupun kondisi baterainya masih bagus ya, masih normal, kok dipakai masih hidup, ngapain harus diganti? Nah itu sebenarnya anggapan yang salah ya, karena disarankan diganti di setiap 8.000 km. Karena biasanya kalau lebih dari 8.000 km, kita tidak tahu nih kondisi api yang ada di busi itu masih standar atau enggak, Mas Irfan. Kan nggak kelihatan ya di dalam mesin. Iya. Yang efeknya kenapa kalau businya sudah nggak normal apinya? Bisa jadi boros, bisa jadi tenaganya berkurang, bisa jadi motornya susah hidup gitu ya. Nah itu ada beberapa faktor ketika businya tidak diganti secara berkala. Harga busi juga tidak terlalu mahal, harganya sekitar 20 ribuan, ya diganti setiap 8.000 km rasanya masih cukup terjangkau. Iya. Dan fungsinya sangat penting di sepeda motor. 8.000 km ya lumayan lama ya Mas ya? 8.000 km lumayan lama. Iya, lumayan lama, apalagi kalau jaraknya cuma rumah kantor. Betul, aja, itu lama bisa ya. lebih dari beberapa bulan. Iya, betul. Oke. Ya, gimana kalau kita kuis dulu ya Mas Amin ya? Oke, silakan. Kuis yang pertama ini ada Hadiahnya adalah t-shirt. t-shirt. Satu t-shirt ya. Ya, siap-siap buat teman-teman semua nih, langsung Oke. aja kalau tahu jawabannya langsung tulis di kolom komentar siapa cepat, tepat dan benar ya Kak ya. Iya. Jawabannya itu adalah pemenangnya. Pemenangnya. Siap-siap, langsung aja Kak Irfan untuk Oke. pertanyaannya. Sebutkan 2 produk Matic Honda. Oh, iya. 2 produk Matic Honda. Ayo, sebutkan 2 produk Matic Matic Honda. Honda. 2 aja. Gampang banget. Gampang bener. Contohnya Ayo. ini yang di bawah ini. Tuh. Oke, Oke, cepet banget nih Kak. langsung Udah ada aja ya. pemenangnya, cepet banget. Selamat kepada Rahmadani, Ramadhani. Vario dan Beat. Beat. Iya, Nah, sebenarnya thank banyak you banget ya motor Ramadhani. di Honda ya Kak ya. Benar. Tapi yang diingat Vario sama Beat aja Vario ya. sama Beat. Kasihan Genio-nya tuh, nangis. Selamat, langsung aja screenshot jawabannya kirim ke IG, DM ke IG Honda Honda Lover Lover Lampung. Lampung. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan selanjutnya Kak Irfan, Iya. Mas Amin nih. Ini ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan Oke. busi? Oh, bukan. Hah? Oh, ini ya. Bagaimana dengan, Dengan busi? Apakah perlu Perlu dicabut? cabut, Tadi oh iya, kan betul. untuk aki ya. Oke. Sekarang kalau busi perlu dicabut nggak? Kurang minum kayaknya. Anda nggak konsen. Oke, baik. Saya konfirmasi lagi pertanyaannya, apakah busi juga perlu dicabut gitu ya? Mungkin ini masih menyambung pertanyaan sebelumnya ya. Kalau Iya. kondisi motornya lama nggak dipakai, apakah businya perlu dicabut gitu ya? Rasanya kalau sampai busi nggak perlu ya, nggak perlu sampai kita lepas businya ya. Tadi cukup melepas kabel negatif baterainya saja atau terminal baterainya saja. Jadi kalau motor lama nggak digunakan cukup itu aja, nggak perlu sampai businya dilepasin. Ya, tidak perlu. Mungkin itu jawabannya. Oke, terima kasih banyak ya Mas Amin ya. Ini banyak banget nih ya. Informasi penting yang kita dapat ya Kak ya, Iya. yang teman-teman belum tahu, yang hal sepele contohnya kayak busi, Busi, bersihin rem, tentang pengereman, rantai. Iya, banyak Malah justru banget. kalau pas
kalau pas kendaraan terkena hujan, yang gue bersihin tuh bodinya dulu. Karena air hujan ini sudah apa ya? Mengandung asam, Mas Irfan. Iya, Betul. jadi jahat benar. Betul, salah Kalau satunya. tidak cepat kita bersihkan itu jadi jamur. Nah, Jadi ngilangin jamur nih biaya lagi. Jadi langsung Betul banget. ini langsung dipakai kanebo. Iya. wah, Membuat gitu. set sepeda motor body itu jadi kusam. Benar, Betul Iya. banget. gitu. Betul. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Amin udah Sama-sama, gabung terima sama kasih. Kita udah banyak Ya. banget kasih informasi. Mudah-mudahan penting. bermanfaat. Iya, Amin. Amin. Dan nanti setelah berikut ini kita akan mengundang Kak Noval ya Kak. Kak Noval dari SMA Negeri 7 Bandar Bandar Lampung. Lampung. Tapi setelah iklan yang melewati ini, back hijab. Oke, thank you, Mas Amin. Taking it hot, sampai kita berpuncak, gunung trending fresh. Silent. Dengan gaya trendy, lihat kamu superstar. TREMDY, we are HOT. Fashion royalty, beach me, styling, gonna keep this styling. Psycho king of timeless fashion. Yeah! Kini wa Aruyo, anu smile. Generasi eksis moto. Dengan gaya trendy, lihat kami superstar. New Honda Genio, skuter matic zaman now buat generasi eksis. Halo, balik lagi bersama gue Noni dan Ivan. Tadi udah ganti nih, udah ganti Iya. nih. sekarang- jangan deg-degan. Iya, Degan, tumbenan bintang tamunya cowok, kalau tamu sendiri kan. degan dia. Ya halo Kak Nova. Halo Kak, halo semuanya, selamat Hai, sore. dari OSIS SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Wow, Halo mantap Kak ya. Nova, boleh kenalin diri nih buat teman-teman Oke. netizen nih. Halo semuanya, selamat sore. Nama saya Noval Rizky Ramanda. Biasanya dipanggil Noval kalau di sekolah. Sama teman-teman juga dipanggil Noval. Oke. Sekarang menjabat sebagai Ketua Umum OSIS SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Dan ini minggu terakhir karena minggu depan harus reorganisasi. Oh iya. Jadi ini minggu terakhir jabatan. Udah kelas 3 ya? Iya, udah kelas Oh, 3. gitu. Oke. Kak, Minggu gue salfok terakhir. deh Kak. Salfok. Kenapa Kak? Suaranya adem banget, Iya. beda sama lu. Gua permisi ya. Nggak nonton hari ini. Aman, aman, Enak ya. aman. Cair loh nana. Aman, aman, Cop. aman, aman. Aduh. Iya, 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 iya. Ya. Gimana kabarnya? Manggilnya Mas aja ya. Mas Noval. Novel aja deh kayaknya. Oh, Noval aja ya. Kalau Oke. Mas ketuaan. Gua manggil Om. Iya, Om. manggil dia Gimana Om. Noval? Kabarnya? Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat Kak. Selama pandemi ini kan daring terus ya. Capek nggak sih? Capek sih terutama belajar ya. Heeh. Karena kan daring. Iya. Guru itu kadang-kadang kalau ngasih tugas daring suka lupa gitu sama kewajibannya. Kan siswa itu kan gak hanya dikasih tugas sebenarnya, Iya. harus dikasih materi juga. Terutama Oke. iya, karena sekarang ini banyak kan teman-teman itu yang ngeluh gurunya cuma ngasih tugas tapi materinya nggak dikasih gitu kan. Iya, Jadi kan Oh gitu. kesusahan gitu untuk kerjain Oke, tugas. oke. Berarti lupa menyampaikan materi mau tugas terus ya? Kebanyakan sekarang kayak gitu. Capeknya di situ Kak malah. Capek situ. Jadi Iya. kayak mikirnya berkali-kali gitu ya Kak Iya, ya. aduh. Apalagi Kok kalau malah misalkan kayak daring itu kan kurang apa ya? Kalau kurang greget bener ya. Iya, Lebih betul. baik ketemu langsung dibanding kayak virtual, entah Iya, sinyalnya atau gimana ya Kak ya. Makanya gue seneng ketemu langsung. Ya Kak ya. Sial, Iya sial. gitu. Sawi. Iya Coba- Kak. Gimana Kak Irfan? Enggak, kamu aja nggak apa kamu. Lu aja nggak apa males. Oh iya, siap. Oke, dari ini selain kan masih banyak waktu nih di rumah ya kan. Kalau sekolah kan paling cuman daring itu beberapa waktu aja ya. Iya, Di beberapa waktu. jam aja. Iya. Setelah itu kayak nganggur kan pasti. Iya, ya. pengangguran. Ya, ada nggak kegiatan lain yang dilakuin Kak Noval nih selain belajar Kesibukannya ya? daring? Kesibukan yang lain. Kesibukan yang lain ya.
Kalau saya sendiri aktif di beberapa organisasi di luar sekolah. Oke. Ya. Contohnya? Contohnya Forum Anak Provinsi Lampung, terus Forum Pelajar. Kemarin juga dapat kesempatan untuk jadi anggota parlemen remaja di DPR RI. Jadi keren ya, mantep banget. Jadi karena menurut saya kalau pengembangan diri itu nggak hanya di sekolah aja, tapi di eksternal juga ya kan. Benar banget. Perlu relasi sama orang lain gitu. Perlu bersosialisasi ya. Iya Kak, benar. Perlu ketemu orang baru. Jadi nggak jago kandang ya Kak? Nggak jago kandang, benar. Benar. Terus pas ke kandang orang lain ciut ya gini. Benar banget. Dan biasanya nih kayak apa ya Kak ya, kayak kalian ini kan banyak nih yang baru buka usaha nih ya Kak ya, karena kan uang jajan pasti nggak ada, gitu kan. Itu cara Kakak gimana? Atau ada usaha lain yang diingin? Sebelumnya OSIS saya kan kemarin kami sempat mau ngadain pentas seni itu. Nah pentas seni itu kami usaha sendiri untuk cari dananya. Kemarin kami sempat jual makanan, terus makanan itu kayak risol, donat itu kami jual di sekolah kemarin. Itu kapan itu? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Sesudah pandemi, bingung kan kami karena nggak bisa jalan tuh. Jadi kami buka all shop sendiri atas nama OSIS kami bikin Instagram sendiri, kami jual alat-alatnya seperti tote bag yang memang sekarang lagi sering digunakan sama anak muda gitu. Jadi kami ikutin perkembangan zaman. Kalau untuk strateginya mungkin lebih main di sosial media sih. Iya, karena sekarang orang-orang banyak yang rebahan main sosmed. Iya benar. Kerjaannya main sosmed. Karena kalau nongkrong sekarang udah terbatas, ya kan mau keluar-keluar udah terbatas. Ya itu sosmed ya Kak ya untuk sekarang ini ya Kak ya. Dan sekarang gimana untuk penjualannya? Naik atau biasa aja? Kalau untuk omsetnya kayaknya biasa aja Kak. Biasa aja. Kalau untuk penaikan yang drastis tuh belum ada. Mungkin untuk penghasilan juga belum seberapa karena kan ini akun Outshop kami kan baru, jadi harus kenalin dulu ke dunia luar. Tapi kalau untuk penjualan masih jalan sampai sekarang. Alhamdulillah masih jalan. Gitu. Sebelum pandemi ini kan pasti Nova kan ada ini apa namanya sih? Gue lupa. Kayak program kerja. Itu berapa persen yang terlaksana nih? Selama menjadi ketua OSIS nih? Selama menjadi ketua OSIS alhamdulillah 90%. 90%? Iya. Sisanya pandemi ini? Sisanya yang 90% itu udah termasuk Prokja pas pandemi. Pas pandemi. Keren. Oke. Salah satunya apa? Yang apa nih Kak? Yang membuat Noval ini kayak gimana ya? Bukan ya sebenarnya kayak bangga dengan adanya program gua dan kawan-kawan gitu. Iya, berjalan. Bisa berjalan. Yang buat bangga mungkin perubahan aja ya kayak aku ceritain ya. Jadi perubahan yang mungkin di OSIS sebelumnya nggak ada tapi di tahun saya ada, itu saya lebih main di sosial media di masa pandemi ini. Jadi saya bikin podcast yang diisi sama anak-anak OSIS dan juga anak SMA 7. Saya masukkan ke platform Spotify, jadi bisa dikenal juga sama dunia luar. Bisa. Terus kemarin juga sebelum pandemi kita udah bikin radio sekolah. Jadi itu semacam pengembangan dari ekstrakurikuler jurnalistik. Jadi orang-orang yang pengen belajar public speaking itu saya buatkan wadah. Jadi pas ada pandemi, mereka bisa tuangkan bakat mereka di podcast tadi gitu. Jadi semuanya berjalan dengan lancar dan yang kalau misalkan yang paling perubahannya terasa di podcast itu sih Kak. Gitu. Kalau boleh tahu ini podcastnya ngundang siapa aja Kak? Kalau untuk ngundang mungkin belum ya Kak ya. Cuman siswa-siswa aja ya? Cuma siswa-siswa aja. Dan untuk materinya seputar sekolahan atau di luar sekolah? Kalau untuk materi kita ngikutin tentang tren sih Kak, karena kemarin kan sempat ada ini kan drama tentang SBMPTN, SNMPTN. Nah jadi saya angkat teman-teman untuk suruh topik itu. Kemarin juga tentang pandemi COVID-19, kemarin juga ada yang ngangkat itu. Dan kemarin juga barusan di 10 November kami juga ada podcast tentang Hari Pahlawan kemarin. Hari Pahlawan, keren ya ada podcast ya. Keren ya, karena kebanyakan program kerja untuk OSIS sendiri ya Kak ya. Pengalaman kita dari sebelum-sebelumnya Kak ya, itu program kerjanya nggak berjalan. Iya benar. Setelah pandemi kayak udah gitu aja gitu ya Kak ya. Tapi ini hebat loh SMA Negeri 7 ini ya, walaupun dia ada pandemi, dia punya balik ke podcast. Iya, punya solusi yang lain ya Kak ya. Benar. Kalau bisa dibilang
ini adalah sesuatu perubahan yang bikin kaget ya Iya. Kak. Bukan cuman kayak sekolah, kita pun di dunia kerja, di dunia yang lain itu pasti ada perubahan yang bikin kaget gitu Betul, ya Kak ya. betul. Apalagi kayak anak sekolah yang OSIS gitu ya Kak, khususnya Kak. Serba daring semua ya. Biasanya kan pentas-pentas seni gitu banyak Iya. ya Kak ya. Apalagi mau lulusan sekolah itu kan biasanya buat acara gitu ya untuk lulusan gitu Iya, ya Kak ya. perpisahan Jadi ini biasanya. untuk perpisahan ini nggak ada. Ayo gimana? Oh, kalau untuk perpisahan nggak bisa ngomong nggak ada ya, Kak, karena Iya. kan kita situasi ke depan nggak tahu. Cuman kalau untuk persiapan ada pasti untuk persiapannya. Oh, sudah Iya. dipersiapkan. Sudah dipersiapkan. Sudah Oke. persiapan. Oke, Novel bentar ya, kita mau kuis dulu ya. Mau kuis dulu, tadi apa tulisannya Min? Lupa. Nanti dimarahin. Iya. Iya. Oke. Oke, saatnya kita kuis. Kuis yang kedua. Iya. Kuis yang Ini kedua. Untuk hadiahnya ada apa Kak Irfan? Ada pulsa senilai Rp25.000. Oke, untuk pertanyaannya, Noni, lanjut. Ini gampang Iya, banget. tarik sis. Tarik sis goyang kan gua. Semangat. Ya, sebutkan tagline keselamatan Honda. Oke, gampang Langsung, banget. Ayo. ketik. Sebutkan tagline keselamatan dari Honda. Honda. Hashtag, Hashtag ayo. Oh, di sini nggak ada ya? nggak ada. Nggak ada. Nggak Di ada. sini nggak ada. Oh iya, nggak ada sini ya. Tagline keselamatan Ayo. Honda. Oh, gampang banget. Hashtag cari siapa gitu lah pokoknya ya. Cari siapa? Iya, cari apa gitu. Cari apa Kak? Cari cari ayam. Jangan cari cewek ya. Nyambung ke sana terus Noni ini. Iya, soalnya lu ini banget sih Iya. disindir, untuk disindir. Dia ngobrol sama Priscil terus ya. Oke, ini sudah ada pemenangnya siapa Kak? Oh Novel, iya. boleh kasih tahu Pemenangnya Fitri _M21. M21. Yeay, selamat. Selamat. Kepada Mbak Fitri mendapatkan pulsa sebesar Rp25.000. Jangan lupa di Screenshot screenshot. jawabannya SS ke IG Honda Lover Lampung. Iya, DM. Kalau Ke IG-nya Honda DM. Lover Iya. Lampung. Lanjut Kak Irfan. Iya, oke. Tadi kalau boleh tahu apa yang DPR itu? Parlemen remaja. Parlemen. Parlemen remaja. Iya. Itu berarti apa? Komunitas Bidang atau apa? Gitu. berbentuk komunitas berarti ya? Sebenarnya itu event nasional Oh, event nasional. yang diadakan sama DPR RI. Oke. Jadi mereka bikin sebuah event yang simulasi jadi anggota DPR gitu. Simulasi, seru nih, iya. simulasi menjadi Jadi anggota DPR. DPR, Dan oke. itu seleksinya senasional. Oke. Dan kami ya benar-benar seperti anggota calon legislatif gitu. Kemarin Iya. mencalonkan diri dari Dapil 1 gitu. Oke. Dan itu kemarin pendaftarnya 6.200 dan yang lolos 130 orang. Oh kemarin. gitu, jadi Wow. kayak ada diseleksi gitu. Iya, diseleksi. Kak. Seleksi. Berarti berarti ngomong. Nggak, jadi gini. Pas untuk pencalonan juga ada apa? Bukan drama, siapa namanya? Ada apa sih? Ya Allah, gua lupa lagi. Maksudnya harus kita urutkan dari pencalonannya, terus pencoblosan dan lain itu enggak atau gimana? Kalau untuk pencoblosan mungkin enggak ya, Kak? Oh, enggak ya? Iya, jadi kalau untuk pencalonan itu mendaftarkan diri dari CV, prestasi. Oh, berarti bener-bener ya? Iya, terus kami bikin esai dan Esai, juga tentang iya. video kampanye waktu itu. Oke, Iya. pakai uang nggak sih? Kacau. Siapa tahu. Iya, tapi Kak nih. Novel kalau bisa dilihat-lihat nih ya Kak ya, banyak banget kegiatannya. Iya. Itu bagi waktunya gimana? Atau ada dari orang tua gitu? Udah kamu fokus belajar aja, ngapain kamu ikut gini ya? Atau dari orang tua gimana? Ada dukungan atau enggak? Kalau untuk orang tua ada dukungan dan juga untuk waktu mereka fleksibel gitu. Yang paling penting kan sekolah. Iya. Asalkan sekolahnya nggak dikesampingkan untuk kegiatan di luar, oke-oke aja sih, Kak. Oke Oke Iya. aja. Nah, kita lanjut yang tadi ya. Yang tadi itu berarti sebagai kandidat juga ya, Novel Iya. ya. Itu ada maksudnya ada menangnya atau seperti apa program itu? Sebenarnya kalau udah terpilih menjadi parlemen remaja itu udah termasuk pemenang nggak? Itu Karena udah kan pemenang. mewakili Dari 6.000. daerah masing-masing gitu waktu itu. Oke. Dari 6.000. Dari 6.000. 6.200. Iya, 6.200 lo bayangin. Dan si Novel urutan? Untuk di Lampung urutan 1. Wow. Urutan 1. Keren ya. Nggak tuh di Di Jawa kayak gitu kan, aku loh. Oke, lanjut Novel. Iya. Kalau alasan kenapa milih OSIS,
dari SMP kan udah jadi ketua OSIS nih. Jadi SMP. ya jadi kalau SMA nggak ikut OSIS lagi kayaknya ada yang kurang gitu, sayang kan. Jadi untuk kenapa lebih milih OSIS daripada ekstrakurikuler yang lain, karena di OSIS itu lebih kerasa juga kekeluargaannya gitu. Terus kami juga punya peran penting, dan juga OSIS itu kan di paling atas dibandingkan ekstrakurikuler. Jadi untuk penyalur aspirasi sama partisipasi siswa juga. Jadi kenapa saya pilih OSIS? Karena peran atau ikut serta saya nanti di kontribusi saya untuk sekolah itu lebih besar dibandingkan di ekstrakurikuler. Oke, berarti itu alasannya. Rata-rata yang SMA-nya jadi terpilih ketua OSIS, SMP-nya itu sudah ada. Bibitnya dari belajar dari SMP. Ikuti OSIS, Kak. Iya. Kalau si Bayu dari TK dia. Iya, ketua TK namanya. Bukan OSIS. Ketua TK. Oke, ini ada pertanyaan dari Honda Lover Lampung ya, Dirijen. Di masa pandemi ini memberi motivasi kepada teman-teman anggota OSIS dengan seperti apa, Kak? Nah, itu. Untuk teman-teman anggota OSIS ya, Kak. Kemarin di awal pandemi itu saya nggak mau yang namanya hubungan antar OSIS itu renggang ya, Kak. Jadi kemarin kami bikin video kampanye tentang cara untuk melawan stigma COVID-19. Itu kami udah share di Instagram, mungkin teman-teman bisa lihat. Dan cara saya memotivasi teman-teman OSIS dengan selalu bikin mereka memprioritaskan OSIS walaupun dalam masa pandemi seperti ini, dengan cara setiap mungkin bisa diadakan rapat melalui virtual gitu ya kan. Walaupun misalkan berhalangan untuk virtual seperti itu, mungkin lebih koordinasi juga dimatangkan di grup gitu kan, di grup WhatsApp atau lain. Ya. Jadi walaupun pandemi tetap jangan putus koordinasi ya Kak. Karena kan penting banget OSISnya di sekolah. Iya, jadi gitu Kak Irfan. Jadi gitu teman-teman. Bisa dicontoh ya Kak Noval ya. Jadi walaupun sekolah tapi banyak banget kegiatan yang dilakuin tapi tetap berjalan ya Kak ya. Dan lanjut aja, kita langsung kuis ketiga. Oke, kuis ketiga. Langsung aja Kak Irfan. Iya, tahu aja kalau macet ya. Kuis ketiga. Kuis ketiga ini hadiahnya adalah satu t-shirt. Satu t-shirt dari Honda. Yuk langsung cepet-cepetan. Oke, untuk pertanyaannya adalah sebutkan 2 motor Honda tipe sport. 2 aja. 2 motor Honda tipe sport. Kalau tadi yang pertama itu tipe Matic ya Kak ya. Sekarang tipe sport. Tipe sport. Langsung aja dijawab. Ini gampang banget loh. Tipe motor sport Honda. 2 aja. Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar untuk dapetin hadiah t-shirt keren dari Honda. Sebutkan 2 motor Honda tipe sport. Apakah sudah ada yang menjawab? Oke, sepertinya belum. Bukan tagline ya. Sebutkan 2 motor Honda tipe sport. Aduh, kenapa gua mau ikutan aja Dika kalau nggak dia mau jawab. Diem aja. Boleh nggak nih gua aja ikutan nih ya. Ini gampang banget. Sebutkan 2 motor Honda tipe sport. 2 motor Honda ya ampun, gampang banget ya. Gampang banget Kak. GL Max tuh. Oh, sekarang udah nggak tahu. Sales susah nggak tahu sih. Motor udah lama itu ya. Gue belum lahir. Belum lahir. Tahu. Ya? 2 ya teman-teman. 2 ya. 2. Ini baru ada yang jawab 1 nih. Iya 2 bukan 1. Sebutkan 2 motor Honda tipe sport. Yuk langsung. Gampang banget pertanyaan. Oke, kita sepertinya sudah di-scroll ya oleh Mas Bari. Sebutkan 2 motor Honda tipe sport. Oke. Yuk langsung aja. Langsung aja. Ini kayaknya ada yang nyelempet ini kayak. Iya. Ayo. Kalau misalkan nggak kekirim ya pesannya, dikirim ulang. Iya. Bukan Forza ya. Forza itu tipe Matic. Forza itu Matic Premium. Matic Premium D. Oh, ya, bukan. Itu nama eventnya. Kalau ngeblank. Enggak tahu. Habis lihat HP marah lagi loh ya. Iya. Ya. Ayo. Ini gampang banget loh teman-teman. Sebutkan 2 motor Honda tipe sport. Tipe sport ya Allah, gampang banget ya. Tipe sport teman-teman, bukan Matic. Tapi sport. Sport. Ayo. Aduh. Bukan Forza ya teman-teman. Bukan Forza, Forza ayo. itu Matic. Forzanya dihilangin. Kan 3 tuh.
Dilangin Forzanya. Ayo. Ih, biasanya teman-teman ini pinter-pinter loh Iya, jawabnya. smart ayo. loh ya ampun. Sudah ada nih Kak, pemenangnya nih Kak. Udah ada ya. Oke, Irfan. Siapa namanya? Oke, selamat atas nama Caca. CRF dan CBR. CBR. Jadi untuk Forza itu bukan motor sport, Iya. itu adalah premium. Motor Matic Premium ya. Iya. Jangan D. Bukan, itu nama eventnya. Main day. Oh iya. Oh iya. Oke. Lanjut Nani, tarik sis. Lanjut, Kak. Iya. Oke. Gua dulu ya Munir. Iya. Novel, setelah ini kan naik kelas 3 ya? Iya, naik kelas 3. Naik kelas 3 jurusannya apa sih jurusannya? IPA. IPA. Iya. Oh, tipe-tipe IPA tuh kayak gue kayak Novel nih. Enggak yakin gua. Gue yakin lah. Lo IPA juga jarang masuk, nggak yakin gua. Cabut terus ya. Cabutnya ke IPS ya kan. Pura-pura duduk belakang. Oh, iya, belakang. Oke. Setelah kelulusan SMA ini pengen kuliah di mana, Pak? Di Bandar Lampung atau di luar Bandar Lampung? Mau coba di luar, Kak. Di luar. Oke, di kota mana? Di Bogor, IPB. Oh, IPB. Banyak banget ya, kebanyakan ketua OSIS yang dipanggil kita, Iya, dipanggil kemarin juga IPB ya, yang IPB cewek ya? ya. Iya, kebanyakan Bogor. Karena Iya, di Bogor. IPB itu ada jalur buat masuk ketua OSIS, Kak. Makanya difavoritkan sama ketua OSIS itu di Oh, IPB. pantas. gitu, Oke. pantasan. Berarti pada ke IPB semua ya? Rata-rata ketua OSIS kalau ditanya itu, Kak, IPB. Oh, iya. IPB. Dari IPB ada lagi selain IPB? Dari IPB mungkin UGM, tapi kalau misalkan orang tua milih untuk di sini aja mungkin di Unila sih, Kak. Di Unila aja ya. Oke. Kadang juga orang tua mungkin berat ya. Iya, berat apalagi Karena jauh perlu kan ya. dari doa orang tua juga Iya, kan. Karena yang benar. bayarin orang tua, ingat. Nurut ya. Iya. Takutnya gelisah orang tuanya kan. Gelisah. Iya. Novelnya anak ketiga, anak kedua? Anak ketiga. Ketiga? Iya. Bener kan apa Kok ketiga? tahu, Kak? Tahu. Tahu. Jadi udah apa? Ya gitu lah pokoknya ya. Anak ketiga ya? Ya, ketiga. Iya, bener nanti orang tuanya terpanik. Aduh, jangan jauh-jauh lah, Jangan nak. jauh-jauh. katanya. Jangan-jangan Iya. lo punya anak ya? Enggak. Diem lo ya punya anak ya? Ngaku lo. Pengen masuk jurusan apa nih? Pengen ke komunikasi. Komunikasi. Di IPB, iya. Oke, komunikasi ya. Komunikasi itu pada ke mana ya? Ke broadcasting gitu ya? Ilkom. Iya. Kok Ilkom sih? Apanya nih, Kak? Bukan Ilkom ya? PR ya. PR, ya broadcast juga ada. broadcasting Iya. Iya, mencakup ada broadcast ya? juga. Ya Oke, gitu. Oke, komunikasi. Ya, jadi Kak Noval nih selama pandemi ini kan jarang ketemu sama temen-temen nih. Kalau bisa hampir Iya. setahun ya ini Iya. ya. Iya, betul. Hampir setahun. Ini kangen gak sih sama teman-teman? Sama teman-teman sekolah gitu? Sama teman guru-guru deket kangen nggak? yang Teman dikangenin deket. dari sekolah, biasanya suka makan di kantin. Iya, benar. Kangen sih, terutama di OSIS sih, Kak. Iya, karena OSIS ya? Iya, karena kemarin selama menjabat sebagai ketua OSIS, Oke. itu tuh kebanyakan kegiatan saya tuh di OSIS, bahkan jarang di kelas gitu, karena di OSIS banyak banget kegiatan yang emang harus diselesaikan, apalagi kemarin semester 1 ya. Semester 1 banyak banget event di sekolah, jadi yang lebih kerasa kangennya di OSIS daripada di sekolah, sama teman-teman sekolah yang lain gitu maksudnya. Oke. Ini ada nggak sih kayak maksudnya apa ya bukan komunitas untuk seluruh OSIS SMA selampung atau sebentar Lampung Kayaknya itu? Ada, Ada Kak? ya? Ada. Di kalau untuk regional Bandar Lampung ada Forum OSIS Bandar Lampung, Oh, di gitu. Lampung juga Forum OSIS Lampung. Kalau untuk nasional Forum OSIS Nusantara ada juga. Oh gitu. Iya. Dan itu ada program kerjanya juga? Ada program kerjanya. Oh iya. Oh ada kayak gitu ya. Dan itu Ada. pasti didukung ya? Gue dulu OSIS. Oh, lu OSIS ya? Iya. Gue dulu pas Enggak, kibra. enggak. Lo anak nakal yang suka Anak-anak. lo cuman ke kelas orang, mau ngeliat cewek, ada adik kelas yang baru dateng, ya. Pasti lo masuk OSIS juga cuma mau lihat ngerjain adik-adik doang kan, Mos. Pas masa ya? Pas mosnya. Ingat namanya siapa itu? Geker. Ngeker-ngeker. Iya. Iya. Jadi Kak Noval ini kan banyak banget ikut organisasi nih. Apa Iya. motivasinya sehingga Kak Noval ini suka banget sama organisasi gitu? Iya, bener. Apa itu memang dari orang tua emang pengen banget Novel harus ikut organisasi Iya, atau karena banyak seperti banget apa? yang diikutin organisasinya. Iya. Yang kenapa pengen organisasi karena saya suka ngomong ke orangnya. Ya Oke. jadi pengen gitu sama ketemu teman-teman dari luar. Makanya saya ikut organisasi di luar sekolah juga.
seorangnya suka ngomong, suka diajak berpikir bareng-bareng sama teman-teman, mecahin masalah. Kayaknya seru gitu Kak kalau di organisasi. Iya, betul. Jadi kenapa milih organisasi? Karena udah kayak rumah sendiri gitu Kak. Kalau nggak ada organisasi kayak kurang aja gitu. Oke, nanti setelah masuk kuliah jadi kepala BEM nih ntar nih. Amin. Iya. Benar. Iya. Direktor aja nggak apa-apa. Direktornya ya. Amin. Amin. Boleh Kak, cita-cita boleh setinggi langit Kak. Iya, benar. Alhamdulillah. Jangan kayak lo, ya udah, ayo. Jangan kayak gua. Itu gak bener ya. Langsung aja. Oh ya Kak, ada Kak Noval ini ada motor Honda nggak di rumah? Tadi bawa di sini. Oh bawa sini. Motornya Oh, motor bawa ya? apa? Motor Beat ya tadi. Motor Beat. Beat. Iya. Motor Beat. Oh, Oke. keren banget. Irit banget kan Kak motor Beat. Iya irit kok. Selama udah makai lama juga dari SMP kalau nggak salah. Dari Dari SMP? udah pakai motor Wih, Honda. dari SMP ya? Keren. Oke, kita lanjut ke kuis yang terakhir ya Kak Irfan Yang ya. terakhir, kuis Ini ada kuis keempat. keempat untuk hadiahnya Kak. Pasti lebih gede nih Satu Kak. buah Honda. Hoodie. Honda. Enggak, ini kurang jelas. Hoodie guys. Satu buah hoodie. Honda. Perusahaannya apa ini? Oke. Satu buah hoodie Honda ya. listnya aja, bukan, Honda listnya bukan aja ya. motornya. Oke, ya. siap. Seperti ini. Pertinyiinnya. Langsung. Pertinyiin. Seperti ini. Langsung aja, ini gampang banget pertanyaannya. Sebutkan tagline dari Honda. Iya, sebutkan tagline dari Honda ya. Tagline. Ini gampang banget loh. Yang ada lagunya itu. Iya. Betul. Ya suka di Tagline-nya. iklan ya, suka di TV-TV. Wah, benar. Bahasa Inggrisnya Iya. satu hati. Nah, apa itu? Ini anak kecil baru belajar ngomong aja udah tahu lagu Betul, ini. baru jebrol tahu ya Iya. pasti. Soalnya anak kecil zaman sekarang sukanya nonton iklan. Iya. Pasti tahu iklan Honda yang ini. Iklan TikTok pokoknya ada. TikTok. Iya. Ini gampang banget pertanyaannya. Sebutkan tagline dari Honda untuk Dari hadiahnya. Honda, ayo, dari mendapatkan t-shirt lagi. Hoodie. Nah, ya kayak Iya. kayak mana Kak? Apaan sih? Nah. Oke, selamat untuk Ramadhani. Iya, Untuk Ramadhani. tagline Honda One adalah heart. One heart. Satu hati. Satu hati, satu Iya. jiwa. Oke, jangan lupa disuruh jawabannya langsung kirim ke DM IG Honda Lover. IG-nya Honda Lover Lampung. Oke, yang terakhir nih Kak Noval nih ya. Boleh kasih kesan pesan nih buat teman-teman semua nih. Iya, untuk semangatnya lah. Untuk Oke. Siapa ya? semangatnya di pandemi ini ya. Di kesan pesan pelantikan atau apa ini? Apapun itu. Apapun itu. Apapun iya. itu. Untuk teman-teman semua aja kayaknya ya. Iya. Di masa pandemi ini harus tetap produktif. Oke. Apapun walaupun kondisinya seperti ini harus cari kesibukan karena terutama yang SMA nih, masa SMA kan sebentar kan. Oke. Setelah SMA kalian harus kuliah, kalian harus kerja. Jadi manfaatkan waktu SMA kalian sebaik mungkin. Yang kelas 10 yang belum join OSIS tahun depan diusahakan untuk coba OSIS karena banyak pengalaman yang bakal kalian dapat di OSIS gitu. Siap. Keren, Pengalaman organisasi yang banyak banget ya pastinya Iya. ya. Banyak mengenal beberapa tipe Jangan orang, menyia-nyiakan betul. waktu ya. Benar, karena nanti itu untuk bekal kita buat kerja nanti. Iya, benar. Ke depannya, iya. Benar banget. Oke, terima kasih teman-teman Honda Lover Lampung yang udah ikutin kita dari awal sampai akhir nih ya Iya. Kak. Udah ngobrol seru sama Mas Amin dan Kak Noval pada hari ini. Banyak banget informasi yang Betul. didapat ya Kak. Dan terima kasih. Dan selamat juga pada seluruh pemenang yang udah dapetin hadiah ya Kak ya. Nanti kita akan ada acara lagi ya Kak ya. Iya, ada cara lagi tapi nanti tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Kalian tetap stay tune aja di Instagram Honda Lover Lampung. Iya, benar banget. Oke, kita pamit undur diri ya Kak ya. Selamat Iya. sore. Salam Kalau satu bareng-bareng. hati. Salam satu hati bareng-bareng ya. Iya, satu, Satu, dua, tiga. tiga. Salam Salam satu satu hati. Satu hati. Mau aja ya nurut. Terima kasih ya Val ya. If the forest was your birthplace and the mountain was your castle, and now those all were gone. If the friends were all around and your blood always close
Move.